Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian akidah. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian akidah kita, pembahasan akidah dari kitab Al-Qaul Mufid bi Syarhi Kitab Tauhid, yaitu kitab penjelasan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang merupakan penjelasan dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai sekarang di halaman 171, yaitu pada poin yang keempat atau intisari dari bab yang berjudul yang sudah kita bahas ya pekan yang lalu, yaitu bab yang berjudul termasuk bagian dari kesyirikan memakai gelang, tali, benang atau yang semisalnya untuk menolak bala atau untuk menghilangkan bala atau penyakit. Kami sudah sebutkan kalau tidak salah tiga atau empat intisari atau pelajaran faidah dari bab yang kita bahas tersebut. Baiklah, kita akan mulai dari yang keempat, intisari atau faidah dari bab tersebut, faidah yang keempat. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh eh, Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, beliau mengatakan semoga Allah merahmati beliau, ar-rabi'atu annaha la tanfa'u fil ajila bal tadur liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la taziduka illa wahna. Bahwasanya memakai gelang ya untuk dengan keyakinan dapat menghilangkan penyakit atau bala itu tidak memberikan manfaat bagi orang yang memakainya di dunia ini, ya, bahkan eh, memberikan mudarat kepadanya, ya, memberikan kemudaratan, justru memberikan kemudaratan kepadanya, ya. Karena apa? Karena Nabi bersabda la taziduka illa wahna, bahwasanya gelang yang kau pakai itu dengan i'tikad atau keyakinan dapat menghilangkan penyakit, itu justru akan menambah penyakitmu, justru akan membuat kamu semakin sakit atau semakin lemah. Iya, ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian intisari yang kelima atau faedah yang kelima adalah al-inkaru bitaglidi ala man fa'ala misla dzalik, yaitu harus diingkari, ya, harus dicegah dengan keras, ya, dengan tegas kepada siapa yang berbuat demikian.
berbuat yang semisal dengan semisal memakai gelang atau yang semisalnya. Ya, artinya kalau ada yang memakai gelang atau semacam tali yang diikat di tubuhnya atau benang-benang dengan tujuan untuk menolak bala atau menghilangkan penyakit, maka itu harus diingkari dengan tegas, ya, dengan keras, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan perlindungan kepadanya. Artinya Allah akan membiarkannya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perlu ada ketegasan. Ya, perlu diingkari secara tegas, secara keras orang yang memakai jimat-jimat, ya, tujuan untuk eh, menghilangkan bala atau menolak bala. Kemudian poin yang keenam, ya, at-tasrihu bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Ya, secara jelas disebutkan, ya, pada hadis yang sudah dibahas bahwasanya siapa yang menggantungkan sesuatu, siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan disandarkan kepadanya. Artinya orang tersebut akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi, ya, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan jimat, ya, tentu tujuannya adalah untuk bersandar, ya, kepada jimat tersebut, ya, meskipun jimat itu dijadikan sebagai sebabnya, ya, tetapi sekali lagi tidak ada dalil yang menunjukkan membolehkan jimat tersebut bisa dijadikan sebagai sebab. Fala atamallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perlindungan kepadanya. Ya. Jadi ini sangat jelas bahwasanya orang yang menggantungkan sesuatu atau yang bergantung kepada sesuatu, ya, satu sebab yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut maka sesuatu yang dia jadikan sebagai tempat bergantung, maka Allah pun biarkan dia bersama dengan sesuatu yang tempatnya dia bergantung itu. Ya, artinya Allah biarkan dia. Allah tidak memberikan perlindungan kepadanya. Ya, ikhwatul Islam, azakullah. Ya, jadi dan siapa yang, ya, bertawakal kepada makhluk, ya, siapa yang menyerahkan dirinya kepada makhluk, maka dia akan sungguh dia menjadi orang yang hina. Ya, jadi jangan kita menyandarkan diri kita atau pasrah memasrahkan atau mentawakalkan diri kita kepada makhluk, ya, yang mana makhluk itu tidak bisa memberikan mudarat atau manfaat sedikit pun, maka orang tersebut akan menjadi hina. Ya, siapa saja yang mempasrahkan dirinya kepada makhluk, ya, selain Allah, maka orang itu akan menjadi hina. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian yang ketujuh, poin yang ketujuh adalah at-tasrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Ya, secara jelas disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa yang menggantungkan jimat, ya, faqad asyraka, maka dia sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ya, kenapa? Ya, karena dia meyakini bahwasanya jimat itu sebagai sebab, ya, Allah Subhanahu wa taala
melindunginya, menolongnya, menghindarkannya dari bala, musibah atau penyakit. Padahal Allah tidak pernah memerintahkan untuk seseorang Muslim untuk bergantung atau memerintahkan untuk apa namanya menggantung jimat-jimat. Begitu juga Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan, tidak pernah melakukannya. Oleh karena itu, menjadikan satu sebab syar'i yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu telah melakukan satu kesyirikan. Seperti orang yang menggantungkan jimat-jimat ya di tubuhnya misalnya, atau yang di tempat lain misalnya, ya dengan tujuan untuk menolak bala agar terhindar dari bala musibah, dari penyakit, agar dia bisa dapat dihilangkan penyakitnya oleh Allah, ya, maka ini adalah sungguh melakukan bentuk kesyirikan. Kemudian faedah yang kedelapan adalah anna ta'liqal khayti minal humma min dzalik. Bahwasanya menggantungkan benang untuk menghilangkan penyakit demam itu bagian daripada kesyirikan. Ya, dia bagian daripada menggantung jimat, ya, menggantung dari jimat dan bagian daripada kesyirikan. Hal ini dapat diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya beliau pernah melihat seseorang yang di tangannya itu ada tali, ya, atau benang, ya, yang dia pakai dengan keyakinan dapat menghilangkan penyakit demamnya. Maka Huzaifah ibnu Yaman pun langsung memutuskan benang tersebut. Dan beliau pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidak ada kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka itu telah melakukan kesyirikan. Ya, artinya mereka mencampur adukan antara keimanan dengan kesyirikan. Ini tidak dibenarkan. Jadi keimanan itu harus betul-betul murni, 100%, tidak ada sedikit pun campuran-campuran kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Harus murni itu keimanan, tauhid itu harus murni, ya. Tidak boleh kita mencampurkan sedikit pun dengan kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Oleh karena itulah Uzaifah segera memutuskan benang tersebut, karena Huzaifah melihat bahwasanya yang memakai itu adalah seorang muslim, ya, dan seorang muslim atau seorang mukmin tidak pantas mencampur adukan antara keimanan mereka dengan kesyirikan, meskipun barangkali hanya syirik kecil, ya. Kemudian yang kesembilan, ya, tilawatu Hudzaifah al-ayata dalilun ala anna sahabata yastadilluna bil ayati allati fi syirkil akbar 'ala al-asghar kama dzakar Ibnu Abbas bi ayatil Baqarah. Poin yang kesembilan dari bab ini, atau faidah yang kesembilan dari bab ini adalah Hudzaifah membaca ayat, ya, yang sebagaimana yang tadi saya sebutkan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, ya, dalilun, ini merupakan satu dalil petunjuk bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW, ya, berdalil dengan ayat-ayat, ya, yang mana itu berkaitan dengan syirik besar, ya, namun mereka berdalil terhadap eh, apa namanya terhadap syirik kecil, ya, artinya dalilnya adalah dalil syirik besar, tetapi digunakan pada ditempatkan pada syirik kecil. Ini menunjukkan kebolehannya, karena Uzaifah melakukan demikian. Itu apa? Betul, yaitu ketika beliau melihat seorang Muslim memakai benang, beliau yakin bahwasanya seorang Muslim ini tidak meyakini bahwasanya benang itu yang dapat menyembuhkan penyakit orang tersebut, tetapi benang itu sebagai sebab,
ya sebab saja yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tetap digolongkan sebagai kesyirikan meskipun syirik kecil. Ya. Oleh karena itulah apa namanya Hudzaifah bin Yaman berdalil dengan dalil itu sebenarnya berkaitan dengan syirik besar, tapi beliau gunakan untuk syirik kecil. Ya, itu diperbolehkan. Karena apa? Kedua-duanya adalah kesyirikan. Ya, baik syirik kecil ataupun syirik besar, yang kedua-duanya adalah syirik. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, karena di sini disebutkan li'anal asghar syirkun fil haqiqah. Karena syirik kecil itulah syirik juga. Pada hakikatnya dia adalah syirik. Ya, meskipun syirik kecil. Ya. Artinya jangan kita menganggap ini kan cuma syirik kecil, tidak. Ya. Bahkan syirik kecil ini lebih berbahaya daripada dosa besar. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya. Wa in kana la yakhruj minal millah, meskipun orang tersebut tidak keluar daripada agama Islam. Artinya ketika dia melakukan syirik kecil, tetap dia dikatakan sebagai seorang muslim. Yang tidak keluar daripada agama Islam. Ya. Tetapi di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampunkan dosanya karena apa? Karena dia melakukan kesyirikan. Ya, jadi di dunia ini tetap dia dikatakan seorang muslim, ya dia tetap seorang muslim, tidak keluar dari agama Islam, tapi di hari akhirat sebagaimana dikatakan oleh para ulama di antara Syekh Utsaimin bahwasanya dia eh, akan tidak akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati jangan sampai kita melakukan satu perbuatan keyakinan yang mana keyakinan tersebut sebenarnya jatuh kepada kesyirikan. Nah, nauzubillah min zalik. Ya, ikhwatul Islam, azakallah. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah anna ta'liqal wada' minal ain min dzalik. Bahwasanya menggantungkan al-wada' itu sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah batu yang diambil dari lautan. Ya, orang-orang jahiliyah terdahulu menggantungkannya di tubuh-tubuh mereka agar terhindar dari penyakit ain. Ain ini bisa karena takjub, seseorang yang melihat orang lain karena takjub atau seseorang melihat orang lain dengan pandangan hasad. Itu ain. Ya ain itu benar adanya ya. Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat yang terkena ain. Karena apa? Karena ada sahabat yang lainnya yang memujinya, namun tidak mendoakan keberkahan. Ya, akhirnya tiba-tiba sahabat itu pingsan karena lewat mata yang memuji, ya yang takjub, namun lupa untuk mengucapkan barakallahu fik. Oleh karena itu, kalau kita melihat seseorang, misalnya kita takjub kepada seseorang, ya kepada anak-anak, anak kecil misalnya, karena ketampanannya atau karena kecantikannya misalnya, atau karena kepintarannya dan seterusnya, ya atau termasuk juga benda-benda juga barang-barang. Kalau kita takjub kepada barang-barang, maka hendaklah kita mengucapkan kepada orang tersebut barakallahu fik, masya Allah, barakallahu fik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepadamu. Ya, atau barakallahu fik ya fihi, semoga Allah memberikan keberkahan kepada barang tersebut. Ya, kalau kita tidak ucapkan itu dikhawatirkan bisa terkena ain. Ya itu terjadi ya. Ikhwatul Islam azakallah. Jadi orang terdahulu, orang apa namanya, orang-orang jahiliyah terdahulu itu, orang-orang Arab jahiliyah terdahulu itu, mereka punya keyakinan bahwasanya batu yang diambil, ya batu-batu kecil yang diambil dari laut itu, lalu mereka gantungkan di tubuh-tubuh mereka, ya itu agar terhindar dari penyakit ain, keyakinan mereka. Ya, dan Nabi mengatakan bahwasanya itu bagian daripada kesyirikan, ya bagian daripada kesyirikan. Karena apa? Karena menggantungkan batu atau yang semisalnya dengan tujuan untuk terhindar daripada bala ataupun musibah atau menghilangkan penyakit, itu tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya itu,
ya man ta'allaqa wada'atan fala wada'a eh, fala wada'allahu lahu. Ya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menggantungkan batu-batuan, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkannya. Artinya membiarkannya, tidak memberikan pertolongan kepadanya. Ikhwatal Islam, azakullah. Ya, jadi sekali lagi menggantungkan batu-batu misalnya atau kayu-kayu atau apa saja, ya itu bagian daripada menggantungkan jimat-jimat, jimat-jimat yang syirik, ya, yang tidak memberikan pengaruh sama sekali. Ya, jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali, ya. Jimat-jimat yang dipakai itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Kemudian yang ke-11, ya, atau yang terakhir ini, ya, faedah yang ke-11 dari bab yang kita sementara bahas ini, ad-du'a ala man ta'allaqa tamimatan anna Allah la yutimmu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu ay tarakallahu lah. Ya, berdoa, ya, keburukan kepada siapa saja yang menggantungkan jimat, ya, atau berdoa, ya, mendoakan, ya, kepada orang yang menggantungkan jimat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perlindungan kepadanya. Ya. Faman ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggantungkan batu-batuan dengan tujuan keyakinan terhindar daripada bala, ya, fala wada Allahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia bersama dengan tempat bergantungnya itu. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi bisa saja kita mendoakan dengan doa tersebut, ya, tatkala ada orang yang memakai jimat-jimat atau yang semisalnya, semoga Allah Subhanahu wa taala membiarkan kamu dengan jimatmu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perlindungan kepada kamu dan seterusnya. Tapi ini tidak bisa jangan kita bacakan doa ini di hadapan mereka secara langsung. Tatkala kita mengetahui ada yang memakai jimat-jimat tersebut, tapi kita mendoakannya secara umum. Ikhwat Islam, azakumullah, ya. Jadi harus dibedakan, ya. Kalau misalnya ada orang per orang yang melakukannya, jangan kita langsung kita katakan semoga Allah Subhanahu wa taala membiarkan kamu, tidak menolong kamu, jangan. Itu akan membuat orang tuh lari, ya. Karena kita dalam menyampaikan kebenaran ini perlu juga dengan cara-cara yang baik, bukan cara-cara yang frontal, cara-cara yang kasar. Apalagi itu orang-orang awam, jangan sampai mereka lari daripada Islam, jangan sampai mereka benci kepada Islam karena cara-cara kita yang tidak tepat, ya. Tapi kalau kita mendoakan secara umum itu bisa saja, ya, mendoakan secara umum, ya. Tapi kalau kita yang mendoakannya di hadapan dia secara terang-terangan, ini yang bisa apa namanya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang penting kita hanya mencegah saja. Kita katakan afwan, lepas ini, jangan pakai ini, itu saja. Jangan doakan apa namanya, doakan keburukan kepadanya, atau jangan mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala membiarkan kamu dan tapi kita katakan, ya akhi, wahai fulan, ya, tinggalkan ini, jimat-jimat ini, jangan pakai batu-batuan ini. Ya, karena apa? Karena Nabi bersabda, ya, angkat dalilnya. Jadi sampaikan dengan cara yang baik, bukan cara-cara yang tidak baik. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya. Ada 11 faidah atau intisari dari bab yang sudah kita bahas pekan lalu, yaitu termasuk bagian dari kesyirikan yang siapa yang memakai gelang-gelang atau tali-tali atau apa namanya, benang-benang dan yang semisalnya, yang bertujuan berkeyakinan dapat menghilangkan bala atau mencegah bala atau musibah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, ya, terkait tentang pembahasan ini, ya. Sebelum kami akhiri, kami buka sesi tanya jawab. Ya, silakan siapa yang mau eh, bertanya, dipersilakan. Bisa langsung
ya, atau lewat room chat juga boleh. Baik, kalau tidak ada, ini sudah ada katanya, ini sudah ada. Oh ya, sudah ada yang bertanya ini lewat room chat ini. Bagaimana dengan berobat ke dokter atau tabib tentang sesuatu penyakit Ustadz? Apakah itu bisa masuk kategori syirik? Tidak, ya. Berobat ke dokter atau tabib yang mana dia ahlinya, ya, itu tidak, bukan bagian kesyirikan. Kenapa? Karena dia mengetahui obatnya, dia mengetahui caranya, cara mengobati, dia ahlinya. Iya, begitu. Jadi misalnya, ya sama seperti kita misalnya berobat medis, ya, sakit apa misalnya sakit lambung atau sakit apa namanya, yang penting sakit-sakit fisik misalnya, ya. Dan kita ke dokter, dan dokter kan memang ahlinya dia, ya, karena bidangnya dia pelajari, dia analisis dan seterusnya. Maka itu diperbolehkan, ya, karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan tadawu, ya, ya, kata Nabi dalam sebuah hadisnya, wahai anak cucu Adam, berobatlah kalian. Hanya saja kata Nabi, jangan kamu berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Ya, jangan kita berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau kita berobat ke dokter dengan sesuatu yang mubah, dengan obat-obatan yang mubah, ya, maka itu diperbolehkan. Dia bukan bagian daripada kategori kesyirikan. Kesyirikan seperti tadi itu, dia ingin berobat, ingin hilang penyakit demamnya, ingin hilang penyakit ainnya, ya, ya, untuk terhindar dari penyakit ain, dia menggunakan jimat-jimat. Ya, jimat-jimat ini tidak ada tuntunannya dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan itu bagian daripada kesyirikan. Ya, adapun kita berobat ke dokter, ke tabib yang ahlinya, ya, penyakit yang kita derita, terkhusus penyakit-penyakit anu, ya, penyakit-penyakit jasmani tentunya, ya, bukan penyakit rohani. Kalau penyakit rohani itu, ya, obatnya bukan ke dokter, ya, bukan ke ahli medis. Rohani itu obatnya dengan apa namanya, siraman-siraman agama, ya, dengan zikir, dengan istighfar, dengan ruqyah, bacaan Quran, itu kalau penyakit-penyakit rohani. Adapun penyakit-penyakit jasmani, ya, kita ke dokter, ya, kita ke dokter, ya. Tapi kita yakin bahwasanya yang menyembuhkan bukan dokter, ya, harus kita yakin yang menyembuhkan bukan dokter, bukan tabib. Ya, dokter atau tabib ini hanya perantara saja, dia perantara sebab, tapi yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kita meyakini bahwasanya tabib itu yang menyembuhkan, tidak. Allah yang menyembuhkan, tapi lewat perantara dokter tersebut. Ini harus kita pahami sebenar-benarnya. Ya, demikian. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua eh, pahala yang terbaik, ya, yang lebih baik bagi kita semua yang sudah hadir dalam kegiatan kajian pada pagi hari ini, kajian akidah pada pagi hari ini. Dan kami mohon maaf atas segala apa namanya, eh, kekurangan-kekurangan, ya, atau kesalahan-kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami, yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengucapkan juga jazakumullah khairan kepada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang begitu banyak dan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan.
Kami undur diri sekali lagi. Insya Allah ini ada rekamannya. Silakan yang mau men-share rekamannya dipersilahkan, yang mau mendengar-dengar lagi dipersilahkan. Insya Allah sebentar malam juga, eh, sebentar malam Insya Allah kajian fikih ya dipersilahkan. Yang punya kesempatan jam 9 malam kita akan mengadakan kajian fikih rutin kita. Barakallahu fikum, kami undur diri, kami mengucapkan dengan membaca doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.